Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia, teman-teman. Tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar. Hajar AS pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh Palestina ke Mekah, teman-teman, dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini, teman-teman, dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu tidak ada lihat apa-apa, karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa, teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu, teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya, saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Gak bicara yang lain, langsung arahkan untahnya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada, apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim alaihissalam sambil nangis jalan. Tidak jawab. Hajar ikuti dari belakang, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan, dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim alaihissalam sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab, jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia, karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Orang mukmin begitu, kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat 4 kali? Kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu melengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini?
Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya, tak bisa jawab. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja, saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim AS pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara', di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman dalam bahasa Arab atau zu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, ya Allah, biwadin ghairi dhi zara', di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun pohon, batang pohon kering, nggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram, tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Hajar alaihissalam waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil, artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan.